Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Papajita. Sukihontu, Bapak, Ibu, serta kalian namita sekalian. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana Hybrid hari Minggu 10 Desember 2023 yang disiarkan secara live langsung dari Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Izinkan saya Grace untuk memandu kelas Pariyati Sasana secara hybrid pada pagi hari ini. Sekali lagi, senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan diantaranya dengan membaca parita, permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Pada pagi hari ini Bante Keminda akan membabarkan makna kata demi kata Dhamma pada stansa 382. Untuk itu mari kita siapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan kebajikan 3 akar dan superior yang akan menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Sambil menunggu kalian namita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Mari kita memupuk kebajikan di akhir pekan dengan mendengarkan Owada oleh Ashin Keminda yang disiarkan secara live dari DBS lantai 1 Kuti Bante setiap hari Sabtu pukul 6.45 yang dapat disimak melalui Instagram @Dhammawihari Buddhist Studies atau TikTok @Yayasan Dhammawihari. Sehubungan dengan program Pabaja sementara yang ke-7 DBS tanggal 23 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024, kami membuka kesempatan berdana, baik dalam dukungan dana berupa makanan atau minuman untuk menghubungi Ibu Aikim Jenny Abidin di 0858 8599 7274 atau dengan dukungan dana dalam bentuk uang dengan transfer ke BCA nomor 6275 191918 @Yayasan Dhammawihari dengan kode transfer 5. Demikian beberapa pengumuman untuk kelas pagi hari ini. Sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami membaca tata tertib selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf. Bagi kalian namita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dengan memastikan handphone Anda dalam mode silent, serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain, tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Bagi kalian namita yang kurang sehat dengan gejala flu atau batuk, agar tetap menggunakan masker, dan dikarenakan lonjakan kasus COVID belakangan ini, kami menghimbau untuk semua kalian namita yang berada di Dhammasala untuk selalu mengenakan masker ketika kelas PS sedang berlangsung. Terima kasih. Adapun ketentuan bagi bagi kalian namita yang bergabung lewat aplikasi Zoom, kalian namita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV, sambil makan atau minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas sedang berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Demikianlah tata tertib kelas pada pagi hari ini. Kami masih menunggu Bante. Kalian minta dipersilakan berdiri karena Bante akan memasuki ruangan.
Wandami Bante, selamat datang di kelas PS pada pagi hari ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kepada kalian yang minta, kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pagi hari ini, kita akan mulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Lianwa. Mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Lianwa kami persilahkan. Terima kasih Saudari Grace. Wandami Bante, selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma. Dengan beranjali dan penuh rasa hormat, marilah kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Asin Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dengan penghormatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang Bante Tisaranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang deta me Bante dutiyampi ahang Bante Tisaranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang deta me Bante tatiyampi ahang Bante Tisaranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang deta me Bante. Ya mahang wadami tang wadeda. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami,
Tatiyampi sanggam saranang gacchami. Ti sarana gamanang paripurnang. Amabante. Panati pata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Kami sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya majak pamadadhana weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya majapamadhatana weramani sikapadang samadhiyami. Idang me punyang. Idang me punyang. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idang me silang. Idang me silang. Nibanasa. Nibanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Ti saranena saha Pancasila damang sadukang katwa pamadina sampadeda. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Pertama-tama saya akan memberikan apresiasi pada flower arrangernya. Bunganya bagus. Ya. Baik, hari ini hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana. Saya melihat sudah mulai ada banyak yang memakai masker lagi, bagus ya, karena katanya COVID juga sudah mulai berkembang lagi. Tetapi jangan khawatir, katanya ini variannya adalah lemah.
Ya. Kan teorinya begitu, virus itu semakin menurun semakin melemah, turunan-turunannya semakin melemah, katanya begitu. Ya, tapi tetap saja memakai masker tentu adalah hal yang baik. Pagi hari ini materinya cukup banyak. Saya kemarin sempat merenung sebentar, mau saya sampaikan dengan ringkas atau saya sampaikan seluruhnya. Kalau saya sampaikan seluruhnya panjang, mungkin bisa 1,5 jam. Ya, tapi kemudian kalau mau diringkas hanya 1 jam, nanti akan banyak cerita-cerita yang menarik yang tidak tersampaikan. Karena kelas ini adalah untuk mempelajari kitab suci, maka saya putuskan untuk menyampaikan semuanya, ya. Sekaligus juga untuk menambah referensi agama Buddha di Indonesia supaya nanti Anda bisa mendapatkan cerita yang utuh dan para pembicara dhamma, pembabar dhamma juga bisa mendapatkan referensi yang utuh begitu sehingga bisa disampaikan ke para pendengarnya. Oleh karena itu tang sunata sadukang manasik karota, dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan dengan baik dan perhatikanlah baik-baik supaya kebajikan yang Anda tanam di dalam 1,5 jam ini, jadi Anda dapat bonus kurang lebih 2.160 triliun benih karma baik kali 1,5 kali 150%. Jadi Anda akan mendapat benih yang banyak sekali, ya. Nikmatilah dan mudah-mudahan salah satunya bisa menjadi pendukung buat Anda untuk keluar dari samsara. Hanya ada satu stansa, yaitu stansa 382, bunyinya ada di layar. Seorang rahib laki-laki yang benar-benar masih muda, yang berusaha keras di dalam ajaran Buddha, rahib laki-laki tersebut menerangi dunia ini seperti rembulan yang terbebas dari awan. Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat sedang tinggal di Wihara Pubarama dengan mengacu kepada Sumana Samanera atau calon rahib laki-laki yang bernama Sumana. Pertama-tama kitab komentar menyampaikan cerita dari kehidupan lampau. Nah, ini menariknya Dhamma Pada itu begitu karena ada cerita-cerita dari kehidupan lampau juga. Diceritakan bahwa di zaman Buddha Padumutara, seorang putra dari keluarga yang baik melihat seorang rahib laki-laki yang ditempatkan oleh Buddha di tempat yang tertinggi di antara mereka yang memiliki mata yang adikodrati atau mata dewa. Di tengah-tengah 4 kumpulan, jadi ada seorang biku dideklarasikan oleh Buddha sebagai biku yang memiliki dibacaku mata yang adikodrati yang terbaik di antara mereka yang mempunyai dibacaku, ya. Di tengah-tengah 4 kumpulan. 4 kumpulan itu adalah kumpulan para biku, kumpulan para bikuni, kumpulan para upasaka dan kumpulan para upasika, ya. Anak laki-laki tadi yang mencita-citakan pencapaian tersebut ingin juga memiliki dibacaku, mengundang Buddha Padumutara dan memberikan mahadana, dana yang besar selama 7 hari kepada kongregasi para rahib laki-laki yang dipimpin oleh Buddha. Dia meneguhkan cita-citanya atau aspirasinya seperti ini di depan Buddha. Wahai Tuan yang mulia, di masa yang akan datang saya pun ingin menjadi yang tertinggi di antara mereka yang memiliki mata yang adikodrati di dalam ajaran seorang Buddha. Ketika mengamati 100 kalpa ke depan, Buddha Padumutara akhirnya mengetahui bahwa aspirasi atau cita-cita tersebut akan berhasil dan akhirnya Buddha Padumutara menyatakan seperti ini. Pada jarak 100.000 kalpa dari sekarang, dia akan menjadi yang tertinggi di antara mereka yang memiliki mata yang adikodrati di dalam ajaran Buddha Gotama, ya, dengan nama Anuruddha. Ini Bante Anuruddha. Kalau Anda mempunyai mata yang adikodrati, Anda akan bisa melihat sesuatu yang di belakang tembok yang jauh, bahkan sampai ke alam-alam dewa Anda bisa melihatnya. Itu yang disebut apinya mata yang adikodrati. Setelah mendengar deklarasi tersebut, putra dari keluarga yang baik tersebut yang membayangkan pencapaian itu ketika Buddha telah parinibbana menanyakan pekerjaan persiapan untuk
mata yang adikodrati kepada para rahib laki-laki. Jadi artinya dia menanyakan teknik meditasinya bagaimana gitu. Setelah mengelilingi stupa emas di sepanjang 100 yojana dengan menempatkan beribu-ribu lampu pohon, dia melakukan puja dengan pelita. Puja itu kayak devotional offering, kayak persembahan yang didorong oleh rasa bakti Anda kepada Buddha, Dhamma dan Sangha gitu. Ketika meninggal dunia dari sana, dia terlahir kembali di dunia para dewa, berpindah-pindah di antara para dewa dan manusia selama 100.000 kalpa. Dan di kalpa yang ini, yang kita sekarang tempati ini, dia terlahir kembali di kota Varanasi atau Waranasi di sebuah keluarga miskin. Dia menjadi seorang pembawa rumput dengan bersandar pada bendaharawan yang bernama Sumana. Artinya dia bekerja pada seorang bendaharawan Sumana dan menjalani hidupnya untuk keluarga bendaharawan tersebut. Nama untuk dia adalah Anak Bahara. Bendaharawan Sumana pun terus-menerus memberikan mahadana di kota tersebut. Pada suatu hari, seorang Buddha yang tersendiri atau Paceka Buddha yang bernama Uparita bangkit dari pencapaian Nirodha. Pencapaian Nirodha ini hanya bisa dicapai oleh Anagami dan Arahanta yang menguasai semua jhana. Jadi kalau Anda bisa mencapai Nirodha Samapatti atau pencapaian Nirodha itu keberhentian, maka pada saat berada di dalam pencapaian itu, cita dan cetasika Anda berhenti berproses. Kemudian cita jarupa Anda juga berhenti berproses. Cita dan cetasika itu kesadaran dan faktor mental berhenti berproses. Kemudian materi dari tubuh jasmani Anda yang lahir dari pikiran, dari cita, dari kesadaran juga berhenti berproses. Ya, itu yang disebut sebagai Nirodha Samapatti. Jadi baru saja beliau bangkit dari Nirodha Samapatti di Gandhamadana. Ini adalah nama sebuah gunung di Himalaya. Beliau berpikir, atau Paceka Buddha itu tadi berpikir, untuk siapakah saya akan memberikan bantuan hari ini. Jadi ini kebiasaan dari Paceka Buddha. Seharusnya para biku juga mempunyai kebiasaan yang bagus seperti ini. Jadi biku ini atau Buddha, Paceka Buddha, para arahanta itu menyediakan dirinya untuk menjadi objek kebajikan bagi siapapun yang ingin melakukan kebajikan. Khususnya Paceka Buddha ini karena beliau baru saja keluar dari Nirodha Samapatti, maka hukumnya adalah siapapun yang berdana kepada seseorang yang baru keluar dari Nirodha Samapatti, maka dananya itu akan langsung berbuah di kehidupan saat itu juga. Makanya Paceka Buddha berpikir, untuk siapakah saya akan memberikan bantuan hari ini gitu. Setelah mengetahui bahwa hari ini adalah tepat bagi Paceka Buddha untuk memberikan bantuan kepada si pembawa rumput tadi, Anak Bara tadi, maka sekarang kata Paceka Buddha, si Anak Bara ini akan pulang ke rumah dengan membawa rumput dari hutan. Paceka Buddha membawa mangkok untuk mengumpulkan makanan derma atau pata, ya. Serta membawa jubah dan akhirnya pergi dengan menggunakan kekuatan gaibnya. Beliau muncul di hadapan Anabara, si pembawa rumput tadi, ya, yang harusnya nantinya yang menjadi Bante Anuruddha. Setelah melihat mangkok untuk mengumpulkan makanan derma di tangan beliau yang masih kosong, si Anabara yang miskin tadi bertanya seperti ini, "Wahai Tuan yang mulia, apakah Anda telah mendapatkan makanan derma?" Dijawab, "Wahai orang yang berkebajikan besar, maha punya, semestinya kami akan mendapatkannya," kata Paceka Buddha. Ketika telah dikatakan demikian, Anabara melepaskan gandar. Gandar itu pemikul itu lah, kayu pemikul itu. Kan dia lagi memikul rumput dari hutan kan? Ya. Dan berkata, "Kalau begitu wahai Tuan yang mulia, tunggu sebentar." Dia segera pergi ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku yang berhati baik, apakah ada bagian makanan yang telah disisihkan untuk saya atau tidak?" Jadi dia mau mendanakan makanan yang untuk dirinya gitu. "Ada wahai suami." Ketika telah dikatakan demikian, Anabara kembali dengan cepat sambil membawa mangkok pata dari Paceka Buddha dan pergi ke rumahnya lagi dengan berpikir seperti yang ada di layar. "Ketika keinginan untuk berdana ada pada saya,
dana yang pantas untuk dipersembahkan tidak ada. Jadi kadang Anda ingin berdana tapi Anda nggak punya apa-apa untuk berdana, itu maksudnya gitu. Ketika dana yang pantas untuk dipersembahkan ada, saya tidak mendapatkan penerimanya. Ketika Anda ada sesuatu yang Anda ingin danakan tapi nggak ada yang menerimanya, gitu. Akan tetapi hari ini seorang penerima telah terlihat oleh saya dan ada dana yang pantas untuk dipersembahkan. Ini adalah benar-benar keuntungan buat saya. Jadi ini juga harus menjadi bahan perenungan kita yang kayak gitu ya. Nanti direnungkan terus yang seperti ini. Setelah menutupi makanan di dalam mangkok untuk mengumpulkan makanan derma atau patak ya, dia membawanya kembali dan meletakkannya di tangan Paceka Buddha dengan niat seperti yang ada di slide. Dengan dana ini semoga tidak ada kemiskinan pada saya. Semoga tidak ada perkataan seperti ini, tidak ada di kehidupan ini atau itu. Jadi dia beraspirasi seperti itu. Tidak ingin mendengar kata tidak ada. Pokoknya semuanya ada, berkecukupan. Dia meneguhkan cita-citanya seperti ini. Wahai Tuhan yang mulia, semoga saya menjadi bebas dari kehidupan yang buruk yang sedemikian rupa. Semoga saya tidak pernah mendengar kata seperti ini, tidak ada. Dan Paceka Buddha berkata, semoga menjadi demikian, wahai orang yang berkebajikan besar. Setelah memberikan apresiasi, beliau lalu pergi. Dewata yang tinggal di payung Bendaharawan Sumana, tuannya tadi berkata, wow, dana yang terbaik telah diberikan dengan baik pada Buddha yang tersendiri atau pada seorang Paceka Buddha yang bernama Uparita. Dewata tersebut memberikan aplaus 3 kali. Pada waktu itu, Bendaharawan berkata kepada dewata tersebut, apakah selama ini kamu tidak melihat dana saya? Dijawab, saya tidak memberikan aplaus sehubungan dengan dana kamu. Jadi si tuannya GR dikiranya aplausnya untuk dia gitu. Kenapa baru sekarang aplaus? Emang sebelumnya kamu nggak ngelihat saya juga berdana? Ada orang yang kayak gitu. Kalau dana dipamer-pamerin sampai yang mendengar tercengang. Kok bisa ya dipamer-pamerin gitu, diomong-omongin gitu. Saya tidak memberikan aplaus sehubungan dengan dana kamu, tetapi aplaus ini ditegakkan oleh saya setelah merasa puas pada makanan derma yang telah dipersembahkan kepada Paceka Buddha yang bernama Uparita oleh anak bara. Setelah berpikir seperti ini, benar-benar menakjubkan wahai saudara yang terhormat. Saya yang memberikan dana selama ini tidak mampu untuk membuat dewata untuk memberikan aplaus. Anabara yang hidup dengan bergantung pada saya bahkan mampu membuatnya memberikan aplaus hanya dengan 1 kali makanan derma saja. Saya akan memberikan sesuatu yang pantas berkenaan dengan dana dia dan akan membuat makanan derma tersebut menjadi milik saya. Jadi artinya ya dia akan memberikan uang kepada si Anabara lalu dia ingin mendapatkan bagian dari kebajikan yang dia lakukan. Lalu dia meminta Anabara dipanggil dan bertanya, hari ini sesuatu telah diberikan oleh kamu kepada siapa? Iya, wahai Tuan, kata dia, hari ini bagian makanan saya telah diberikan kepada Buddha yang tersendiri yang bernama Uparita atau Paceka Buddha yang bernama Uparita. Baiklah kalau begitu, wahai teman. Silakan ambil kahapana uang ini gitu, dan berikanlah makanan derma tersebut kepada saya. Lalu dijawab, wahai Tuan, saya tidak mau memberikannya. Lalu tuannya menaikkan tawarannya hingga 1.000. Dia tidak mengambil uang 1.000 itu juga. Kemudian tuannya berkata kepada Anabara seperti ini. Ya sudah, wahai teman, jika kamu tidak memberikan makanan derma, terimalah uang 1.000 ini dan berikanlah bagian kebajikannya kepada saya. Anabara berpikir, saya akan berkonsultasi dengan Paceka Buddha dan nanti saya akan menyampaikannya kepada Anda. Lalu dia menemui Buddha yang tersendiri dengan segera dan bertanya, wahai Tuan yang mulia,
bendaharawan yang bernama Sumana memberikan uang 1.000 dan memohon kebajikan berkenaan dengan makanan derma Anda. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian Buddha yang tersendiri membawakan perumpamaan untuk Anabara seperti ini. Wahai orang yang bijaksana, umpama saja ada seseorang menyalakan sebuah lentera di sebuah rumah, di sebuah desa yang memiliki 100 keluarga. Penduduk desa sisanya hendak membasahi sumbu lenteranya masing-masing dengan minyak, lalu dia akan menyalakan apinya dari lampu lentera dari satu orang tadi dan kemudian membawanya ke rumah masing-masing. Adakah cahaya lentera yang pertama itu diambil oleh para penduduk desa tadi? Tidak kan? Ya. Paham nggak? Jadi ini ada lentera, ada lilin, satu lilin. Terus ada 100 orang juga pegang lilin. Tapi hanya satu lilin ini yang menyala, tapi 100 lilin yang lain tidak menyala. Lalu 100 orang yang lilinnya tidak menyala itu menempelkan lilinnya kepada katakanlah lilin saya yang menyala ini. Sehingga akhirnya kan 100 lilin yang di depan saya ini menyala semua kan? Pertanyaannya, apakah nyala api saya diambil oleh Anda semua? Enggak kan ya? Nah, kita lanjutkan. Dan harus dijawab, kata Paceka Buddha, tidak ada, jadi dijawab sendiri. Kemudian si Anabara pembawa rumput berkata, wahai Tuan yang mulia, faktanya justru ada cahaya yang lebih banyak lagi. Dan akhirnya Paceka Buddha berkata, demikian pula wahai orang yang bijaksana, ketika seseorang memberikan bagian kebajikan kepada orang-orang lain, baik itu sesendok bubur atau sesendok makanan derma, sebanyak apa dia memberikan pindak patahnya sendiri, sebanyak itulah kebajikannya bertambah. Jadi artinya kalau Anda mau berdana 1 piring begitu ya, ini arti pertama. Kalau Anda melihat teman Anda nggak membawa sesuatu untuk didanakan, Anda boleh loh memberikan 1 sendok tadi, 2 sendok kepada yang bersangkutan supaya yang bersangkutan juga ikut mendanakannya. Ini interpretasi yang pertama. Dengan demikian Anda melakukan double kebajikannya, paham ya? Kebajikan Anda menjadi double. Atau kalau Anda habis melakukan persembahan dana, kemudian Anda melakukan pelimpahan jasa. Anda berbagi jasa kebajikannya. Ini kan biasanya kan kalau saya membimbing kan, kami membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Ya, maka kalau menurut penjelasan Paceka Buddha ini berarti kalau ada banyak semua makhluk ini menerima, mendengar pelimpahan jasa dari Anda, maka Anda tinggal kalikan aja itu kebajikannya itu. Ya. Kalau yang mendengar 7 miliar manusia di sini mendengar semua, 7 miliar kali Anda melakukan kebajikan. Kalau menurut penjelasan Paceka Buddha ini. Itulah mengapa tadi mengatakan 1 lilin yang menyala, 100 lilin tidak menyala, mengambil api dari 1 lilin ini, ruangan ini jadi terang benderang. Artinya ketika Anda melakukan 1 kali kebajikan kemudian Anda bagikan, maka kebajikan Anda menjadi lebih terang benderang, lebih banyak. Paham ya? Jadi itu interpretasinya. Sesungguhnya kamu hanya memberikan 1 kali makanan derma saja, tetapi ketika kebajikan kamu itu diberikan kepada sang bendaharawan, maka ada 2 makanan derma, ada 2 kali kebajikan. 1 adalah makanan derma kamu dan 1 adalah makanan derma dia. Anabara berkata, sadu wahai Tuan yang mulia. Setelah bersujud pada Buddha yang tersendiri atau Paceka Buddha, dia pergi menemui bendaharawan dan berkata, wahai Tuan, Anda bisa menerima bagian kebajikan. Anabara lalu berkata, kalau begitu ambillah kahapana ini. Saya tidak akan menjual makanan derma. Saya memberikan kebajikan karena sada. Ya, jadi si Anabara tidak mau menerima uangnya. Dia hanya cukup melakukan membagikan saja kebajikannya kepada tuannya. Ya. Jadi akhirnya Anabara berderma dengan membagikan sebagian dermanya itu untuk Sumana. Kemudian tuannya berkata, kamu memberi karena sada, saya pun juga menghormati keutamaan kamu, maka ambillah wahai anakku. Sejak dari sekarang jangan bekerja dengan tanganmu. Bangunlah sebuah rumah di pinggir jalan dan tinggalilah. Artinya dia
mensupport Anabara untuk bisa memiliki rumah, akan membangunkan rumah untuk dia. Ambillah semua yang bermanfaat untuk kamu dari saya. Makanan derma yang dipersembahkan kepada seseorang yang telah bangkit dari niroda memberikan buah atau hasil di hari itu juga seperti itu. Ya, tetapi coba kalau menurut yang paham Abhidhamma akan lebih jelas. Mana yang lebih baik? Anda berdana dan langsung berbuah di kehidupan Anda saat ini dengan menghasilkan kekayaan, atau Anda berdana dengan menghasilkan kelahiran kembali. Hasil mana yang Anda lebih inginkan? Dana langsung mendapatkan kekayaan atau dana membuat Anda terlahir kembali? Hah? Karena kalau dana Anda itu membuat Anda terlahir kembali, katakanlah terlahir sebagai dewa. Mana yang Anda lebih suka? Kalau disuruh milih yang mana? Kaya dulu lah Bante, ntar urusan ntar. Ya enggak begitu. Enggak boleh. Ya, terlahir sebagai dewa tentu saja. Itulah mengapa sebenarnya kalau di dalam Abhidhamma, kalau Anda berdana dan langsung menghasilkan kekayaan seperti ini, itu justru buahnya menjadi hanya tanpa akar sebenarnya. Karena uang itu tanpa akar, istilahnya begitu. Tapi kalau Anda lahir sebagai dewa, bisa jadi 2 akar atau 3 akar itu patik sandinya gitu. Ya, itu teknis Abhidhamma. Tetap intinya lebih baik terlahir sebagai dewa. Itulah mengapa raja pun akhirnya mendengar kejadian tersebut dan setelah itu meminta Anabara dipanggil. Setelah menerima bagian kebajikan, raja juga memberikan kekayaan yang besar dan memberi dia posisi sebagai bendaharawan. Anabara menjadi sahabat bendaharawan Sumana. Setelah melakukan kebajikan-kebajikan di sepanjang hidupnya di saat itu, ketika meninggal dari dunia manusia, dia terlahir kembali di dunia para dewa. Ketika berpindah-pindah di antara para dewa dan manusia, di kemunculan Buddha Gotama ini, dia mengambil patik sandi atau pembuahan di rumah seseorang dari suku Sakya yang bernama Amitodana. Dia lahir di kota Kapilawastu dan orang-orang membuatkan nama untuk dia Anuruddha. Jadi sekarang ini kehidupannya yang sekarang. Kalau tadi kehidupan lampau dari Bante Anuruddha. Anuruddha adalah adik laki-laki dari Mahanama. Ini juga seorang biku, nantinya jadi biku juga. Dari kasta Sakya, Saka. Dia adalah putra dari paman Buddha yang memiliki banyak kebajikan dan orangnya sangat lembut. Diceritakan bahwa pada suatu hari ketika 6 kesatria bermain dengan marble dengan mempertaruhkan kue-kue sebagai taruhan perjudian, Anuruddha kalah. Lalu dia mengirimkan seseorang untuk menemui ibunya guna meminta kue yang dia kalah taruhan tadi. Ibunya memenuhi sebuah piring emas yang besar dan mengirimkan kue-kuenya. Setelah makan kue-kue, mereka bermain lagi, taruhan lagi, dan Anuruddha kalah lagi. Dia mengirimkan orang seperti tadi lagi, kirim ke rumah untuk ambil kue. Ketika kue-kue telah dibawa untuk 3 kali, artinya dia kalah selama 3 kali, di putaran yang keempat ibunya mengirimkan pesan seperti ini. Sekarang sudah tidak ada kue lagi. Anda ingat tadi dia beraspirasi semoga di dalam kehidupannya tidak pernah mendengar kata tidak ada. Jadi aspirasinya itu tercapai. Sejak aspirasi itu diucapkan di kelahiran yang berikutnya, sepertinya dia tidak pernah mendengar kata tidak ada itu tadi. Ya, atau di kelahiran yang saat itu gitu. Jadi dia nggak punya memori tentang tidak ada itu artinya apa gitu. Ya, nah ibunya menulis pesan sekarang sudah tidak ada kue-kue gitu. Ya, setelah mendengar perkataan ibunya karena belum pernah didengarnya kata tidak ada itu, Anuruddha berpikir sekarang akan ada kue-kue yang bernama kue-kue tidak ada. Dia mengirim pesan lagi. Pergilah dan bawalah
kue-kue tidak ada itu. Kan paham ya? Kan ibunya hanya menulis pesan sudah tidak ada kue lagi. Anabara menganggap ada kue yang namanya tidak ada. Ya udah ambil aja itu kue tidak ada itu gitu. Kemudian dia Anuruddha mengirimkan orangnya lagi. Kemudian ketika dikatakan seperti ini, wahai ibu-ibu, katanya ada wahai ibu, katanya ada kue-kue tidak ada, mohon berikanlah. Setelah mencuci piring emas dengan berpikir kata tidak ada tidak pernah didengar oleh putraku sebelumnya, bagaimana saya bisa membuatnya paham tentang keadaan tidak ada? Lalu ibunya menutup piring emas tersebut dengan sebuah piring emas lainnya dan mengirimkan pesan. Sekarang nak, tolong berikanlah ini kepada putra saya. Paham ya? Jadi satu piring tutup dengan piring kosong, nggak ada apa-apa. Udah ini kirim aja ke anak saya gitu. Pada momen itu, para dewata pelindung kota berpikir, di saat menjadi anak bara, Tuan kita memberikan bagian makanan kepada Buddha yang tersendiri yang bernama Uparita. Dan cita-citanya ditegakkan seperti ini. Semoga saya tidak pernah mendengar satu kata saja, yaitu tidak ada. Ya kalau di dalam bahasa Pali hanya satu kata, nati. Kalau bahasa Indonesia jadi dua kata, tidak ada. Setelah mengetahui cita-cita tersebut, jika kamu mengabaikannya, maka setelah mengetahui cita-cita Anabara tadi, kata Dewata di dalam hati, jika kami mengabaikannya, maka kepala kami pun akan pecah menjadi 7 bagian. Kita sering mendapatkan ekspresi seperti itu di kitab suci kita. Jadi kalau ada seseorang kurang ajar kepada orang yang mulia, maka katanya kepalanya akan pecah jadi 7 bagian gitu. Ya apakah benar seperti itu? Kayaknya saya tidak pernah membaca buktinya gitu. Tapi mungkin kalau saya berpikir dari sisi lain, ini hanyalah cara dari generasi dulu untuk mendidik orang-orang supaya tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan begitu. Ya, kalau di orang Jawa itu ada banyak gitu. Jangan makan di tengah pintu gitu. Itu kan cara mendidik. Kalau makan di tengah pintu nanti kamu akan, kalau bahasa Jawanya, kesambet setan. Kesambet setan tuh kayak terkena gangguan dari setan gitu, atau ketabrak setan gitu. Padahal ya logikanya kalau Anda makan di tengah pintu ya ketabrak orang yang keluar masuk. Mengganggu orang yang keluar masuk gitu kan. Ya kira-kira begitu. Di Jawa banyak sekali ajaran-ajaran yang seperti itu gitu. Mungkin di tradisi Chinese juga banyak kan, dengan maksud untuk supaya memberi. Karena kadang anak kecil kalau diberi logika, penjelasan, argumennya kadang nggak paham, ya udahlah main gampang aja. Jangan makan di tengah pintu gitu. Ya. Ada lagi itu kalau orang Jawa, kalau anak kecil nggak boleh loh kalau makan ayam itu, yang itu ekornya itu lo tau? Hah? Belakangan saya tuh mikir, padahal kayaknya ayam yang paling enak ekornya itu ya gitu. Oh ini akal-akalan orang tua aja supaya nggak diambil anaknya. Ya kalau dulu dikasih tahu kalau seorang anak makan ekor ayam itu dia akan bodoh nantinya. Sekolahnya bodoh gitu. Bodoh. Jadi siswa yang bodoh. Gitu. Jadi ditakut-takutin seperti itu supaya nggak diambil, biar jadi jatah orang tuanya. Oke, saya lanjutkan. Para dewata akhirnya memenuhi piring-piring tadi dengan kue surgawi. Paham ya? Yang kue kosong mau dikirim ke Anuruddha tadi diisi oleh para dewa dengan kue-kue surgawi. Setelah membawa piring tersebut, laki-laki tadi menempatkan di hadapan Anuruddha dan membukanya. Aroma kue-kue tersebut menyebar ke seluruh kota. Selain itu, satu kue yang persis diletakkan di mulut meresap ke 700.000 syaraf yang menyampaikan rangsangan, katanya begitu. Anuruddha pun berpikir, sepertinya ibu sebelum ini tidak menyayangi saya deh. Ya karena kue tidak ada ini nggak pernah diberikan, nggak pernah dimasak untuk saya gitu. Dia pergi dan berkata seperti ini kepada ibunya, wahai ibu, saya bukan kesayangan Anda ya gitu. Terus dijawab, wahai anakku, kenapa kamu berkata seperti itu?
Kamu adalah orang yang lebih tersayang daripada kedua mata, jantung, dan dagingku, kata ibunya. Wahai ibu, jika saya adalah kesayangan ibu, kenapa sebelumnya ibu tidak memberikan kue yang namanya tidak ada ini kepada saya? Ibunya bertanya kepada laki-laki utusan anaknya tadi, wahai nak, apakah ada sesuatu di dalam piring itu? Gitu. Iya wahai nyonya, piringnya penuh dengan kue. Saya tidak pernah melihat seperti kue yang seperti itu sebelumnya. Dan ibunya berpikir, putraku telah melakukan kebajikan di kehidupan lampau. Para dewata benar-benar telah mengirimkan kue-kue surgawi. Dan Anuruddha lalu berkata kepada ibunya, wahai ibu, saya belum pernah makan kue yang seperti itu sebelumnya. Sejak dari sekarang, akankah ibu memasak hanya kue tidak ada itu aja untuk saya? Ada ya orang yang seumur hidup nggak pernah dengar kata tidak ada ya. Sejak saat itu Anda jangan beraspirasi yang begini. Kan Anda belum ketemu Paceka Buddha untuk menerima dana Anda. Ini kan tadi kan dananya langsung berbuah tadi loh. Ya. Aspirasi dia di Buddha Padimutara ya, maaf. Sejak saat itu, setiap kali dikatakan oleh putranya seperti ini, saya mau makan kue, sang ibu mencuci piring emas, menutupinya dengan piring lainnya, dan memberikan kepadanya, lalu para dewata mengisi piring itu. Dengan cara demikian, Anuruddha yang tinggal di tengah-tengah rumah, artinya tinggal di rumah bersama ibunya, tidak mengetahui makna kata tidak ada, dan dia hanya menikmati kue surgawi. Sekarang ketika satu persatu para pangeran Sakya telah meninggalkan keduniawian untuk mengikuti Buddha Gautama, ketika dikatakan seperti ini oleh seorang Saka yang bernama Mahat, ini tadi kakaknya ya kayaknya ya, atau sepupu, kakak ya. Duhai adik sayang, tidak ada satupun dari keluarga kita yang meninggalkan keduniawian. Kamu atau saya yang harus meninggalkan keduniawian. Anuruddha berkata, saya ini sangat lembut, artinya tubuhnya juga ringkih gitu ya, tidak mampu untuk meninggalkan keduniawian. Lalu kakaknya menjawab, kalau begitu kamu harus mencari pekerjaan, karena kalau jadi umat kan ya harus cokang kan? Mbok cokang lu mbolai. Harus kerja kan kalau jadi umat, jangan maunya jadi umat tapi nggak kerja kayak biku. Ya, saya lanjutkan. Terus Anuruddha berkata, apa itu pekerjaan? Oleh karena tidak mengetahui bahkan tempat dihasilkannya makanan, jadi dia ini sampai segitunya gitu. Lalu bagaimana mungkin dia bisa memahami pekerjaan itu apa? Itulah mengapa dia berkata seperti itu. Pada suatu hari, 3 orang yang bernama Anuruddha, Badya, dan Kimila berdiskusi. Diskusinya seperti ini. Dari manakah yang namanya makanan berasal? Di antara 3 orang tersebut, Kimila berkata, makanan berasal dari ruang penyimpanan. Jadi katanya pada suatu hari Kimila melihat beras ketika dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Itulah mengapa dia berkata seperti itu, karena persepsinya makanan muncul di ruang penyimpanan. Kemudian setelah berkata kepada dia, kamu tidak tahu. Lalu Badya berkata, yang namanya makanan muncul di kuali. Jadi katanya pada suatu hari setelah melihat nasi disimpan di dalam kuali, dia berpersepsi bahwa beras tersebut muncul di kuali ini. Lalu Anuruddha berkata, kalian semua tidak mengetahuinya, dan berkata yang namanya nasi itu muncul di piring emas besar dengan pegangan yang terbuat dari permata. Katanya Anuruddha belum pernah melihat orang-orang menumbuk beras dan memasaknya, tapi dia pernah melihat nasi yang diletakkan di depannya dengan menyimpannya di piring emas. Itulah mengapa dia berpersepsi seperti itu, dan itulah mengapa dia berkata seperti itu.
Dengan demikian, bagaimana seseorang yang berkebajikan besar dan dari keluarga yang baik, yang tidak mengetahui bahkan tempat kemunculan nasi pun akan mengetahui pekerjaan itu apa sih itu. Enggak tahu dia. Setelah mendengar tiada akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan oleh saudara laki-lakinya, ya, dengan cara seperti yang dikatakan, ya, seperti itu tadi, maka akhirnya Mahanama menasehati seperti ini. Kemarilah wahai Anuruddha, saya mau menasehati kamu tentang kehidupan rumah tangga. Pertama, ladang harus dibajak dulu. Setelah dibajak, kemudian mungkin benih harus ditanam dan seterusnya. Jadi kakaknya menceritakan pekerjaan itu ya kayak gitu, prosesnya kayak gitu. Anuruddha kemudian meminta izin ibunya. Bu, tidak ada gunanya dengan kehidupan rumah tangga bagi saya. Lalu dia meninggalkan rumah bersama dengan 5 pangeran suku Sakya yang dipimpin oleh Badia, menemui Buddha di hutan mangga yang menyenangkan dan menjadi rahib laki-laki. Setelah menjadi rahib laki-laki, dia yang berlatih dengan praktek yang benar merealisasi 3 pengetahuan yang sejati atau tewija. 3 pengetahuan yang sejati ini biasanya muncul seringkali muncul bersamaan dengan pencapaian kearahantaan. Yaitu yang pertama adalah pubik niwasa anusati nyana, yaitu pengetahuan yang membuat arahanta tersebut itu mampu mengingat kehidupan-kehidupan lampaunya. Dia mengingatnya sudah tidak melalui meditasi normal lagi, dia cukup hanya mengingat kehidupan lampau dan dia langsung teringat begitu. Ya. Kemudian yang kedua dibacaku, yaitu mata adika udrati atau mata dewa yang membuat beliau bisa melihat makhluk halus yang jauh, ya, atau bahkan manusia yang jauh jaraknya, yang mata biasa tidak bisa melihatnya begitu. Yang ketiga adalah asawakaya nyana, pengetahuan tentang penghancuran noda-noda batin. Dia mengetahui. Ya, jadi inilah yang disebut tewija, 3 pengetahuan yang sejati, yaitu pengetahuan untuk mengingat kehidupan lampau, pengetahuan yang dinamakan mata adikodrati, dan pengetahuan tentang kehancuran noda-noda batin. Selanjutnya, ya, secara bertahap, dan ketika duduk di satu tempat dengan menggunakan mata yang adikodrati, dia mampu untuk melihat 1000 sistem dunia. Tadi ada yang terlewat karena ini nanti akan dijadikan buku, jadi saya ulangi ya. Lalu dia meninggalkan rumah bersama dengan 5 pangeran Sakya yang dipimpin oleh Badia, menemui Buddha di hutan mangga yang menyenangkan dan akhirnya menjadi rahib laki-laki. Setelah menjadi rahib laki-laki, akhirnya dia merealisasi tewija tadi, ya. Dan kemudian dia duduk di satu tempat dengan menggunakan mata yang adikodrati, ya, dan akhirnya dia mampu untuk melihat 1000 sistem dunia seperti buah gooseberry, ya, gooseberry yang diletakkan di telapak tangan. Mungkin Anda bisa Google itu buah apa, gooseberry. Kemudian dia mengucapkan ungkapan yang penuh keagungan seperti yang ada di slide. Saya mengetahui kehidupan-kehidupan yang lampau. Saya telah memperoleh mata yang adikodrati yang murni. Saya telah memperoleh 3 pengetahuan yang sejati. Ajaran Buddha telah dilaksanakan. Jadi seringkali para arahat itu mengatakan demikian. Ajaran Buddha telah dilaksanakan. Katangkaran niang, what should be done has been done. Apa yang harus dilakukan, dikerjakan, telah dikerjakan. Itu artinya, itu ungkapan yang biasanya diucapkan oleh seseorang yang baru saja mencapai tingkat kemuliaan arahanta. Ketika sedang mengamati seperti ini, pencapaian ini diperoleh oleh saya setelah melakukan apa? Lalu Bante Anuruddha mengetahui, cita-cita atau aspirasi telah ditegakkan di kaki Buddha Padumutara, dan dia mengetahui lagi seperti ini. Ketika berpindah-pindah di samsara, saya menjadi manusia dengan nama anak bara
yang hidup dengan bergantung pada bendaharawan Sumana di kota Varanasi di waktu ini dan itu, ya, di waktu tertentu gitu. Dia berkata, dahulu saya adalah Anabara yang merupakan orang miskin dan pembawa rumput. Saya memberikan makanan derma kepada Uparita, Paceka Buddha, yang memiliki kualitas seperti itu. Kemudian pikiran berikut ini muncul padanya. Ada seseorang yang menerima bagian kebajikan setelah memberikan kahapana atau uang dari makanan derma yang telah diberikan oleh saya kepada Uparita. Di manakah sahabat saya itu? Bendahara Sumana terlahir kembali di mana dia sekarang. Kemudian dia melihat Sumana tersebut. Nah ini tadi, ya, yang dikatakan pengetahuan yang sejati tadi. Jadi hanya berpikir begitu langsung dia mengetahuinya. Ya, kalau orang biasanya harus bermeditasi dulu, pelan-pelan, belum tentu berhasil juga. Ya, tapi kalau yang sudah mendapatkan Tewija ya cukup hanya seperti itu tadi. Akhirnya Bante Anuruddha melihat Sumana seperti ini. Oh, dia ada di hutan Winjata yang ada di kaki sebuah gunung, di mana di sana terdapat kota pasar yang bernama Munda. Di sana ada dua putra upasaka dua anak dari seorang upasaka yang bernama Mahamunda, yaitu Mahasumana dan Cula Sumana. Dia terlahir kembali dengan menjadi Cula Sumana. Jadi tuannya tadi, ya, si bendaharawan Sumana, sekarang di zaman Buddha Gautama terlahir sebagai Cula Sumana. Setelah melihatnya, dia lalu berpikir, jika saya pergi ke sana, apakah ada manfaatnya atau tidak? Ketika sedang memperhatikan, Anuruddha melihat seperti ini. Ketika saya pergi ke sana, dia yang masih berusia 7 tahun akan meninggalkan rumah dan menjadi samanera. Dia akan memperoleh buah kearahantaan persis ketika silet mencukur ubun-ubunnya. Setelah melihat itu semua, ketika wasa sudah dekat, yang Arya Anuruddha pergi melalui angkasa dan turun persis di gerbang desa. Upasaka Mahamunda, ayah dari Cula Sumana tadi, juga merupakan teman akrab dari sesepuh Anuruddha sebelumnya. Setelah melihat jubah yang membungkus sesepuh di saat mengumpulkan makanan derma, dia berkata kepada putranya yang bernama Mahasumana, "Wahai anakku, yang mulia saya yang bernama Anuruddha Thera telah datang. Selama tidak ada satupun yang menerima mangkok untuk mengumpulkan makanan derma, kamu pergilah dan terimalah mangkok tersebut. Saya akan menyiapkan tempat duduk untuk beliau." Mahasumana melakukan apa yang diperintahkan. Setelah melayani dengan makanan pada sesepuh dengan hormat di dalam tempat tinggalnya, upasaka tadi meminta persetujuan pada sesepuh untuk tinggal di sana selama 3 bulan. Sesepuh pun menyetujuinya. Setelah menjaga sesepuh selama 3 bulan masa wasa, seperti menjaga hanya 1 hari saja, jadi artinya mungkin 3 bulan itu sangat menyenangkan, sehingga 3 bulan hanya terasa 1 hari saja. Kalau Anda sedang mendapat pengalaman yang tidak menyenangkan, 1 hari terasa 3 tahun. Tapi kalau pengalamannya menyenangkan, 3 tahun serasa 1 hari. Aduh cepat sekali ya, udah harus begini lagi ya gitu. Ya, jadi ini yang terjadi pada upasaka tadi. Kemudian di hari Mahapawarana, jadi berakhirnya masa wasa, upasaka membawa 3 lembar jubah dan gula, minyak, beras dan lain-lain, meletakkannya di kaki sesepuh dan berkata, "Mohon Anda berkenan menerimanya, wahai Tuan yang mulia." Dan dijawab, "Cukup wahai upasaka, tidak ada manfaatnya dengan ini semua." Terus dikatakan lagi, "Wahai Bante, oleh karena ini adalah perolehan bagi penghuni wasa, Anda mau menerimanya?" "Saya tidak mau menerimanya, wahai upasaka." "Kenapa Anda tidak menerimanya, wahai Bante?" "Tidak ada samanera di dekat saya," ini alasannya, "yang bisa membuatnya sah." Jadi karena ada barang-barang yang tidak sah secara winaya yang harus ditolak, ya. Tapi kalau ada samanera atau upasaka yang menjadi kapiyak karakanya, ya, menjadi kapiyaknya, maka itu bisa diterima.
Kalau begitu wahai Bante, putra saya saja yang akan menjadi Samanera, si Mahasumana. Terus Bante Anuruddha berkata, kan dia tujuannya Culasumana, adiknya kan. Oh, nggak ada gunanya Mahasumana bagi saya wahai Upasaka. Kalau begitu wahai Bante, silahkan menahbiskan Culasumana sebagai Samanera. Sesepuh menerimanya dengan berkata sadu. Jadi paham ya ini ya ceritanya ya. Si Culasumana ini dulu tuan dari Bante Anuruddha di kehidupan lampaunya ya. Setelah tinggal di sana juga bersama dengan Samanera selama setengah bulan, akhirnya sesepuh meminta izin pada sanak famili Samanera. Saya mau melihat Buddha. Lalu dia pergi melalui angkasa dan turun di Aranyakutika, di pertapaan hutan di kaki pegunungan Himalaya. Padahal jauh loh kalau Anda pernah ke India ya, dari Bodh Gaya ke pegunungan Himalaya itu jaraknya jauh loh. Ya, jadi Buddha bertapa di sana di kaki pegunungan Himalaya. Pada dasarnya sesepuh Anuruddha adalah rahib laki-laki yang energetik. Ketika beliau sedang berjalan hilir mudik di bagian awal dan akhir dari suatu malam, angin dari perutnya bergejolak. Kemudian setelah melihat kelelahan yang sedemikian rupa pada sesepuh, Samanera bertanya, "Wahai Bante, apa yang menyakitkan pada Anda? Angin dari perut telah bangkit pada saya." Oh, apakah pernah bangkit sebelumnya di hari yang lain wahai Bante? Jadi ini juga sering ditemui di kitab suci, para Bante itu perutnya itu anginnya bergejolak. Mungkin kembung gitu ya, gas kali ya. Makanya saya sering menginterpretasikan mungkin kayak asam lambungnya. Ya semata-mata karena biku ini kan kalau setelah jam 12 perutnya kosong ya. Saya punya beberapa teman biku itu juga di luar negeri ya, yang dulu di Malaysia ada, itu terkena penyakit asam lambung yang parah juga gitu. Ya karena perut kosong gitu, jadi kasihan sih. Saya lanjutkan. Dengan apa perut Anda menjadi nyaman wahai Bante? Oh, perut saya itu dulu menjadi nyaman ketika saya minum air dari Danau Anotata ya wahai teman. Danau Anotata ini danau yang terkenal di Gunung Himalaya, dan di danau inilah Buddha makan makanan Pindapata selama 3 bulan penuh di masa wasa yang ke-7 setiap hari ya setelah mengajarkan Abhidhamma di Surga Tawatingsa. Namanya Danau Anotata. Kalau begitu wahai Bante, saya akan mengambilnya. Akankah kamu mampu wahai Samanera? Mampu wahai Bante. Baiklah kalau begitu ya. Kemudian Raja Naga di Anotata yang bernama Pannaga itu danau itu dikuasai oleh seekor Raja Naga yang bernama Pannaga ya. Dan Bante Anuruddha mengatakan dia mengenal saya ya. Setelah menceritakan kepada dia, kata Bante Anuruddha, bawalah satu bejana air untuk obat. Setelah bersujud dengan berkata sadu, lalu Samanera terbang ke langit, dan rupanya diceritakan bahwa Samanera ini juga sudah mencapai tingkat kemuliaan arahanta dan menguasai apinya juga gitu. Terbang ke langit dan tiba di tempat yang berjarak 500 yojana. Pada hari itu Raja Naga yang sedang dikelilingi oleh para penari naga berkeinginan untuk bermain permainan air. Setelah melihat Samanera datang, dia marah dan berpikir, pertapa gundul ini berjalan sembari menaburkan debu di kakinya, di kepala saya. Karena kan dia terbang kan di angkasa kan. Jadi si naga merasa terganggu. Dia datang demi air, atau dia datang untuk mengambil air di Danau Anotata ini. Hari ini saya tidak akan memberikan airnya kepada dia. Lalu dia berbaring dengan menutup Danau Anotata seluas 550 yojana dengan tudung ularnya seperti sedang menutup periuk dengan piring besar. Paham ya? Jadi danaunya ditutup dengan tudung kepala naganya, tudung kepala yang mekar itu kan, ditutup supaya Samaneranya tidak bisa mengambil air. Lalu dia berbaring dengan menutup Danau Anotata seluas 50 yojana seperti itu ya. Setelah mengamati perilaku Raja Naga, Samanera tahu bahwa dia marah. Lalu dia mengucapkan stansa ini kepada naga yang marah tadi.
Dengarlah saya, wahai Raja Naga yang memiliki keagungan yang sangat besar dan kesaktian yang sangat besar. Berikanlah air satu bejana kepada saya. Saya datang sesungguhnya demi obat. Kemudian dijawab, di arah timur ada sungai Gangga sungai besar yang bernama Gangga. Sungai itu mengalir ke Mahasamudra. Kamu bisa mengambil air dari sana, kata si naga yang marah tadi. Setelah mendengar itu, Samanera berpikir, Raja Naga ini tidak akan memberikannya karena keinginannya sendiri. Artinya dia tidak berkeinginan untuk memberikannya. Saya akan menggunakan kekerasan. Ya, walaupun kekerasannya nanti Anda akan dengarkan, bukan kekerasan yang seperti Anda gitu. Membuatnya tahu kesaktian saya dan akan mengambil air setelah menundukkan raja ini. Setelah berkata, wahai Maharaja, guru penahbis saya meminta saya mengambil air dari danau ini. Oleh karena itu, saya akan membawa air ini juga, pergi dan jangan halangi saya. Samanera lalu mengucapkan stanza yang ada di slide. Saya hendak mengambil air minum dari sini, saya hanya mencari ini. Jika Anda memiliki daya dan kesaktian, wahai Raja Naga, tahan dirilah. Kemudian Raja Naga menjawab, wahai Samanera, jika ada kesaktian dan kejantanan pada kamu, saya bisa menyetujui perkataan kamu, silahkan ambil air saya. Artinya kalau kamu bisa, kamu mampu menaklukkan saya, silahkan ambil. Kemudian Samanera berkata, baiklah wahai Maharaja, saya mau mengambilnya. Dan ketika dijawab, silahkan ambil jika mampu, Samanera berkata, kalau begitu, baiklah. Setelah mendapatkan persetujuan hingga 3 kali, Samanera berpikir, adalah pantas bagi saya untuk membawa airnya dengan memperlihatkan kesaktian ajaran Buddha. Lalu dia pergi menemui para dewa hingga ke dewa yang tinggal di angkasa. Jadi dia mulai sowan gitu ke setiap level dewa, dari yang paling rendah sampai ke yang paling atas. Setelah tiba di setiap level alam dewa, dia menghormat. Para dewa berdiri sambil berkata kepada Samanera, ada apa wahai Bante? Kemudian Samanera menjawab, akan ada pertempuran saya dengan Raja Naga Panaga di permukaan danau Anotata ini. Pergilah ke sana dan lihatlah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan cara itu dia menginformasikan kejadian tersebut setelah menemui 4 loka pala penjaga dunia, ya, yaitu Dewa Saka, Dewa Suyama, Santusita, dan para Nimita Wasawati. Setelah itu secara berurutan dia pergi hingga ke dunia para Brahma. Setelah datang dan menghormat, para Brahma di berbagai tempat bertanya dengan berdiri, ada apa wahai Bante? Jadi Anda perhatikan, para dewa dan Brahma itu tidak duduk. Bahkan kalau datang ke bumi menemui Buddha pun juga dia nggak duduk, berdiri saja. Alasannya ada beberapa. Salah satunya adalah karena pada dasarnya bumi dan isinya ini sangat smelly bagi mereka. Jadi mereka nggak tahan lama-lama ada di bumi ini gitu. Jadi kalau urusan selesai biar bisa cepat pergi, makanya dia berdiri saja gitu ya. Kemudian alasan yang lain katanya Mahasawaka, para biku-biku penting di zaman Buddha itu, kalau Buddha sedang membabarkan dhamma, berada di sekelilingnya juga sembari berdiri katanya. Jadi demi menghormati mereka juga, maka para dewata itu berdiri gitu. Saya lanjutkan. Setelah para Brahma bertanya seperti itu, Samanera menginformasikan rencananya tersebut. Dia menginformasikan dengan berkeliling hanya dalam waktu sekejap di semua tempat seperti itu kecuali Aksanyasata dan Arupa Brahma. Ya, ini juga menarik ini. Kenapa? Karena Brahma Aksanyasata, yaitu Brahma yang tanpa batin, itu kalau Anda lahir di sana, Anda hanya mempunyai tubuh jasmani saja. Karena Anda nggak mempunyai batin, maka percuma diberitahu. Ini kalau pas saya ke sana ketemu Anda gitu, hai, saya bilang, kok diam aja? Gitu. Baru saya tahu, oh patung. Ya memang katanya kayak patung kalau Anda lahir sebagai Brahma Aksanyasata itu. Gitu. Atau juga Brahma Arupa.
Brahma Arupa juga tidak bisa diberitahu. Kenapa? Karena Brahma Arupa tidak memiliki tubuh jasmani. Ya, karena tidak memiliki tubuh jasmani, juga dia tidak bisa mendengar suara. Gitu. Setelah datang dan menghormat seperti itu dan Samanera menginformasikan seperti itu, akhirnya semua dewata memenuhi angkasa dengan tanpa jarak dan berkumpul seperti bubuk tepung yang dimasukkan di tabung di permukaan danau Anotata. Ketika kongregasi para dewa telah berkumpul, Samanera berdiri di angkasa dan berkata kepada Raja Naga, "Dengarlah saya, wahai Raja Naga yang memiliki keagungan yang sangat besar dan kesaktian yang besar. Berikanlah air 1 bejana kepada saya. Saya datang sesungguhnya demi obat." Dan dijawab, "Wahai Samanera, jika ada kesaktian dan kejantanan pada kamu, saya bisa menyetujui perkataan kamu. Silahkan ambil air saya." Setelah menerima persetujuan para naga, Raja Naga hingga 3 kali, dia sembari berdiri di angkasa menciptakan bentuk seperti tubuh Brahma yang memiliki ketinggian 12 yojana, naik ke angkasa, menginjak tudung Raja Naga dan menekan wajahnya ke bawah. Seketika itu juga seperti selembar kulit yang diinjak oleh seorang laki-laki, ketika tudung Raja Naga diinjak, tudungnya mengecil dan menjadi seukuran sendok. Semburan-semburan air menyembur setinggi pohon lontar. Jadi mungkin karena tudungnya itu ditep gitu, airnya muncrat ke atas begitu ya. Lalu Samanera mengisi bejana air tadi di angkasa. Kongregasi para rahib, para dewa memberikan aplaus. Pada waktu itu Raja Naga malu dan marah pada Samanera. Kedua matanya menjadi berwarna seperti warna bunga sepatu, merah matanya. Raja Naga mengejar Samanera dengan sepenuh tenaga dengan pikiran. Orang ini mengumpulkan kongregasi para dewa, mengambil air dan mempermalukan saya. Setelah menangkap orang tersebut, saya mau memasukkan tangannya di mulut dan meremukkan jantung dan dagingnya. Jadi mau dimakan saja begitu. Atau setelah menangkap dia di kakinya, saya mau menyeret dia hingga ke pantai seberang di Sungai Gangga. Walaupun mengejarnya, dia tidak mampu untuk menangkap Samanera. Setelah pergi, Samanera meletakkan air di tangan guru penahbis dan berkata, "Minumlah wahai Bante." Raja Naga datang dari belakang dan berkata, "Wahai Bante Anuruddha, Samanera mengambil air yang tidak diberikan oleh saya dan pulang. Mohon Anda tidak meminumnya karena ini air dari pencurian," gitu. Ya toh? Tapi apakah benar pencurian? Mari kita lihat. Wahai Samanera, apakah benar demikian? Wahai Bante, minumlah. Air yang dibawa ini telah diberikan oleh naga ini kepada saya. Setelah mengetahui bahwa tidak ada percakapan bohong pada Samanera yang merupakan seorang arahanta, dia minum airnya. Kan tadi naganya, kalau kamu mampu ambil aja gitu. Kan diambil beneran. Berarti udah diizinkan kan. Ya seketika itu penyakit lambungnya tadi, angin di perutnya reda. Saya kemarin waktu menerjemahkan berpikir kok, oh apa mungkin ya perut-perutnya kalau ada penyakit seperti itu minum air laut sembuh kali. Nggak tahu, tapi Danau Anotata belum tentu ada garamnya sih airnya ya, kita nggak ngerti sih. Tapi menarik sih cerita ini, kenapa bisa sembuh. Seketika itu juga penyakitnya reda dan naga berkata kepada sesepuh lagi, "Wahai Bante, saya dipermalukan oleh Samanera dengan mengumpulkan seluruh kumpulan dewa." Jadi masih nggak terima aja ini naganya ini. Ngapain mau ngambil air juga seluruh dewa dikumpulin. Saya akan meremukkan jantungnya. Atau setelah menangkap dia di kaki, saya mau melemparkannya ke pantai seberang di Sungai Gangga itu. Dijawab, "Wahai Maharaja, Samanera ini adalah orang yang berkesaktian besar. Kamu tidak akan mampu untuk bertarung dengan Samanera. Meminta maaflah dan pergilah." Raja Naga tahu diri, ya. Akhirnya dia tahu sendiri bahwa Samanera memang sakti. Tetapi dia mengejar lagi dan datang ke sini karena malu. Kemudian setelah meminta maaf kepada Samanera dengan kata-kata,
Dia lalu berteman dengan Samanera dan setelah berkata, sejak dari sekarang jika ada keperluan dengan air Anotata, tidak perlu ada kedatangan Anda, saya pasti akan membawa dan memberikannya. Artinya kalau Anda butuh air Danau Anotata nggak usah nyuruh Samanera, saya akan kirim ke sini gitu. Lalu dia pergi dan sesepuh pun membawa Samanera pergi. Setelah mengetahui kedatangan sesepuh, Buddha mengamati kedatangannya dan duduk di wihara Migara Matu Pasada. Migara Matu itu ibunya Migara, Pasada itu mansion, ya kayak gedung besar begitu ya. Ini adalah wihara yang didanakan oleh Wisaka. Wisaka ini adalah seorang perempuan yang dikenal paling murah hati di zaman Buddha Gotama. Para rahib laki-laki pun melihat kedatangan sesepuh, menyambutnya dan membawakan patta serta jubah luarnya. Pada waktu itu beberapa biku memegangi kepala, telinga dan bahu dari Samanera sambil berkata, "Wahai Samanera yang masih muda, bukankah kamu tidak puas?" Jadi kayak mengolok-ngolok gitu. Setelah melihat kelakuan para rahib laki-laki tersebut, Buddha berpikir, memegang Samanera seperti sedang memegang ular di lehernya adalah karma yang serius bagi para biku ini. Mereka tidak mengetahui kesaktian Samanera. Hari ini adalah pantas atau tepat bagi saya untuk membuka kualitas atau keutamaan Samanera Sumana. Sesepuh pun datang menghormat Buddha dan duduk. Setelah melakukan ramah tamah dengan sesepuh, Buddha menyapa sesepuh Ananda. "Wahai Ananda, saya ingin mencuci kaki-kaki dengan air dari Danau Anotata. Berikanlah bejana Samanera dan bawakanlah aku air." Sesepuh berkumpul dengan 500 Samanera di wihara. Dari semuanya itu, Samanera Sumana adalah yang paling muda. Sesepuh berkata kepada Samanera yang paling tua, "Wahai Samanera, Buddha ingin mencuci kakinya dengan air dari Danau Anotata. Bawalah bejana, pergi dan bawa kemari airnya." Dia tidak mau melakukannya. "Saya tidak mampu, wahai Bante." Lalu Bante Ananda bertanya secara bergantian kepada Samanera yang umurnya di bawahnya gitu. Mereka semuanya menolak dengan cara yang sama, ya kan, tetapi kata Bante Ananda, kata Bante Ananda, akan tetapi apakah tidak ada Samanera yang juga arahanta, yang jadi arahat di sini? Ada, tapi mereka tidak berharap melakukannya karena wadah bunga ini tidak diperuntukkan bagi kami. Ini diperuntukkan hanya untuk Samanera Sumana, kata para Samanera yang arahat. Selain itu, Samanera yang putujana tidak berharap untuk melakukannya hanya karena ketidakmampuannya. Jadi ada dua yang menolak, dua kelompok. Yang putujana merasa tidak mampu, yang arahat merasa ini bukan jatahnya dia. Ya. Akhirnya ketika giliran Sumana tiba, sesepuh bertanya, "Wahai Samanera, Buddha ingin mencuci kaki dengan air dari Danau Anotata, bawalah bejana dan bawa kemari airnya." Setelah menghormat kepada Buddha, Samanera Sumana berpikir, jika Buddha menginginkan saya untuk membawanya, saya pasti akan membawanya. Lalu dia berkata, "Wahai Bante, apakah Anda meminta saya membawa air dari Danau Anotata?" "Iya, wahai Sumana." Setelah mengambil satu bejana di antara kendi-kendi wihara dari emas padat yang telah ditumbuk yang dibuat atas perintah Wisaka, yang besar yang bisa menampung air sebanyak 60 kendi, kemudian dia membuat tali penggantung kendi dengan berpikir setelah mengangkatnya tidak ada gunanya dengan meletakkan bejana ini di bahu saya. Jadi dia bermaksud kendinya itu nanti hanya di bahu begitu ya. Dia lalu terbang ke langit dan melompat ke arah gunung Himalaya. Setelah melihat Samanera yang datang dari kejauhan, Raja Naga menyambutnya, membawakan bejana di bahunya, dan setelah mengambil air dengan bejana berkata, "Wahai Bante, ketika ada Buddha seperti saya, kenapa Anda datang sendiri? Jika ada keperluan dengan air, kenapa tidak mengirimkan pesan saja?" Raja Naga lalu mengangkat bejana sendiri dan berkata, "Samanera, wahai Samanera, beradalah di depan saya akan membawakannya untuk Anda." Setelah meminta Raja Naga kembali dengan berkata, "Kamu kembalilah, wahai Maharaja, karena hanya saya yang diperintah oleh Sama Sambuddha."
Lalu Samanera terbang melalui angkasa dengan membawa bejana di tepinya dengan menggunakan tangannya. Kemudian setelah mengamati kedatangan Samanera, Buddha berbicara kepada para biku seperti ini. Wahai para rahib laki-laki, lihatlah keanggunan Samanera. Dia terlihat indah seperti Raja Angsa di angkasa. Setelah meletakkan bejana air, Samanera pun bersujud kepada Buddha dan berdiri. Kemudian Buddha berkata pada dia, wahai Samanera Sumana, berapa usia kamu? 7 tahun wahai Bante. Amazing ya, 7 tahun loh kayak gitu di zaman Buddha ya, udah jadi arahanta dan menguasai Tewija ya, menguasai apinya ya. Kalau begitu wahai Sumana, sejak dari hari ini kamu menjadi seorang rahib laki-laki. Jadi ini atas izin Buddha, walaupun sebenarnya secara normal aturan winaya yang berlaku terakhir atau sampai hari ini, seseorang hanya bisa ditahbiskan menjadi biku kalau umurnya udah genap 20 tahun. Ya. Kemudian Buddha memberikan penahbisan yang lebih tinggi untuk menjadi seorang biku atas dasar warisan, karena dianggapnya Samanera ini sudah mewarisi warisan dari Buddha, yaitu buah kearahantaan. Diceritakan bahwa hanya ada 2 Samanera yang menerima penahbisan ketika berusia 7 tahun, yaitu Sumana ini tadi dan Sopaka. Ketika Samanera Sumana telah menerima penahbisan yang lebih tinggi, para rahib laki-laki mengangkat percakapan di aula Dhamma. Sungguh menakjubkan wahai teman-teman, ada kesaktian yang seperti itu pada seorang Samanera yang masih muda. Kesaktian yang seperti itu belum pernah terlihat oleh kami sebelum ini. Lalu Buddha datang dan bertanya, wahai para rahib laki-laki, apakah sesungguhnya percakapan di antara kalian yang terputus? Ketika dikatakan seperti ini, percakapan yang namanya ini telah Bante gitu. Lalu Buddha berkata, wahai para rahib laki-laki, walaupun muda di dalam ajaranku, dia telah berlatih dengan sempurna dan mendapatkan pencapaian yang seperti itu. Lalu Buddha mengucapkan stanza 382. Seorang rahib laki-laki yang benar-benar masih muda, yang berusaha keras di dalam ajaran Buddha, rahib laki-laki tersebut menerangi dunia ini seperti rembulan yang terbebas dari awan. Di dalam stansa tersebut, berusaha keras artinya mengerahkan dirinya, gitu ya, berusaha yang sekeras-kerasnya. Menerangi artinya rahib laki-laki tersebut menyebabkan dunia yang terdiri dari agregat-agregat dan lain-lain bercahaya melalui jalan kearahantaannya sendiri, seperti rembulan yang terbebas dari awan dan lain-lain menyebabkan dunia bercahaya. Dia membuat satu cahaya, demikian adalah artinya. Jadi interpretasinya adalah seperti ini. Rahib laki-laki yang sudah menjadi seorang arahanta akan membuat tubuh dan jasmaninya ini bercahaya gitu. Saya rasa ini mungkin interpretasi saya lagi ya. Ini hanya kadang saja kalau beliau sedang bermeditasi gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari saya rasa tubuh jasmaninya juga mungkin hanya terlihat cemerlang saja gitu, tapi tidak bercahaya ya. Di akhir dari wejangan banyak individu yang mencapai buah yang sedang memasuki arus atau menjadi sotapanna dan lain-lain. Artinya dan lain-lain adalah banyak juga yang menjadi sakadagami, anagami, dan arahanta. Demikianlah cerita tentang calon rahib laki-laki yang bernama Sumana yang merupakan cerita yang ke-12. Penjelasan untuk kelompok stansa tentang para rahib laki-laki telah selesai. Ini adalah kelompok stansa yang ke-25, kelompok stansa tentang para rahib laki-laki yang merupakan kelompok yang ke-25 telah selesai. Dengan selesainya materi pada pagi hari ini, maka dari seluruh kitab Dhammapada hanya tinggal satu waga saja, satu kelompok stansa saja. Harusnya mungkin 1-2 bulan sudah selesai. Jadi kita bersyukur di Indonesia sudah akan bertambah satu lagi referensi, yaitu kitab Dhammapada beserta komentarnya. Loh Bante, kan sebelumnya ini sudah ada, tapi yang sebelumnya ada itu adalah terjemahan dari bahasa Inggris, nggak lengkap.
ya, masih lengkap yang disampaikan di kelas ini, itu lebih lengkap. Demikian materi kelas pada pagi hari ini, ternyata 1 jam 15 menit saja, berarti kebajikan yang Anda tanam adalah 2.160 triliun kali 125%. Semoga salah satunya membuat Anda keluar dari samsara. Sadu, sadu, sadu. Anu Mundana Bante atas nama Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalian Namita yang membutuhkan slide kelas PS ini dapat mengunduhnya di website DBS www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya mungkin ada waktu untuk sesi tanya jawab Bante. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalian Namita yang berada di ruang Dhammasala, silahkan mengajukan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalian Namita yang bergabung di Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas namun jelas yang berkenaan dan topik hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran bertanya. Kami mohon maklum. Baiklah, kami persilahkan bagi kalian Namita yang ingin bertanya. Kesempatan pertama kami berikan kepada kalian Namita yang ada di Dhammasala, Bapak yang di depan. Wandami Bante. Berkenaan tadi dengan penjelasan pilih mana materi di alam manusia atau terlahir kembali di alam dewa. Apakah sebenarnya lebih baik materi di alam manusia Bante? Bukankah kalau kita, ini ceritanya Bante, kalau di alam dewa itu kan sudah penuh dengan kebahagiaan. Jadi mungkin sangat sedikit untuk bisa melakukan kebajikan lagi Bante. Jadi kan cuman hanya menerima buah dari yang pernah dilakukan. Tapi kalau kita berada di alam manusia, bukankah dengan materi yang berkecukupan, kita banyak bisa melakukan kebajikan yang lebih membuahkan nanti untuk kehidupan selanjutnya dan untuk pencapaian kebebasan Bante dengan kebajikan yang telah kita lakukan di alam manusia ini. Sedangkan dan di alam manusia juga kan penuh dengan kebajikan. Para dewa saja mau mendengarkan Dhamma harus turun ke alam manusia Bante. Dan Sang Buddha sendiri pun terlahir di alam manusia. Demikian Bante. Mohon penjelasan. Wandami Bante. Iya. Ya kalau dibanding-bandingin gitu tergantung bandinginnya aja saya kira. Begini Pak penjelasannya. Bapak udah belajar Abhidhamma? Belum? Enggak terlalu Bante. Oke, baik. Jadi saya menjelaskannya dengan bahasa yang awam ya. Ya intinya begini, kalau sebenarnya kan tadi saya katakan kalau materi uang itu adalah dharma yang tanpa akar. Sedangkan kalau terlahir di surga itu bisa menjadi dhamma yang 2 akar atau dhamma yang 3 akar gitu. Jadi ibarat pohon, kalau dibandingin pohon yang tidak mempunyai akar dan pohon yang punya akar tentu lebih kokoh pohon yang punya akar gitu. Jadi memang secara dharma harusnya yang lebih harus menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan adalah terlahir di alam dewa daripada daripada karmanya berbuah sebagai kekayaan. Itu kan hanya pertanyaan yang kita buat saja dan itu sesuai dengan dulu kalau kita belajar Abhidhamma di Myanmar saja ya. Kalau Anda bandinginnya kayak gitu ya bagus. Tadi yang seperti Anda sampaikan benar. Tapi kalau dibandinginnya mana yang lebih enak? Jadi manusia yang kaya raya di dunia ini tapi lupa dharma atau jadi dewa yang ingat dharma? Ya tinggal bandinginnya aja sih kalau gitu itu. Jadi kita nggak bisa berspekulasi seperti itu, spekulasi kan. Dewa yang mempraktekkan dhamma juga banyak. Ya toh. Manusia yang kaya raya yang lupa banyak. Setuju nggak? Kan saya pernah itu di Singapura itu satu umat itu saya notice itu
Kalau dia, karena saya itu biasanya kalau di Singapura wiharanya beda sama kita ya, kita suka berada di ruang terbuka begitu. Jadi kalau ada umat datang itu kita bisa tahu gitu, ini ada umat yang datang. Jadi kalau ada si A datang itu saya udah dalam hati udah mengatakan, udah tahu ini pasti habis ini ketemu saya dan mau curhat bahwa hidupnya sedang bermasalah. Nanti kalau masalahnya udah selesai dia nggak pernah ke wihara lagi. Ya, banyak kan yang kayak gitu kan. Oh berarti ini bermasalah semua ini ya. Waduh jangan-jangan besok kosong DBS. Enggak seperti itu juga. Tapi ada satu kasus begitu gitu yang saya temui gitu. Yang bersangkutan itu selalu begitu. Kalau ke wihara kalau hidupnya sedang bermasalah. Kalau hidupnya sedang enak-enak saja udah enggak ke wihara begitu. Banyak kan manusia yang kayak gitu ya. Nah jadi tentu saja, tapi pemahaman yang benar begini kok Pak, jangan khawatir. Sebenarnya pilihan tadi, dari dua pilihan tadi yang lebih cocok adalah pilihan yang ketiga, yaitu jadi orang kaya juga, jadi dewa yang ingat dharma juga. Ketika jadi manusia ingat dharma sering berdana gitu ya. Karena begini loh Pak, kan tadi saya katakan kalau 1 jam Anda melakukan dana saja terus-terusan atau mendengarkan dhamma ini kurang lebih 2160 triliun benih karma baik Pak yang tertanam Pak. Bayangkan kalau satu persatu itu berbuah semua Pak. Ya, jadi kalau Anda berdana selama 5 menit saja berarti Anda tinggal kalikan gitu 600 miliar kali 60 kali 5. Kira-kira begitu. Nah, hitungannya itu seperti itu. Nah, kalau itu berdana karma berdana yang sedemikian banyaknya itu tadi berbuah, ya, kan Anda akan bisa hari ini kaya raya, besok lahir di surga juga sebagai dewa yang punya pengaruh besar dan kenal dharma dan seterusnya dan seterusnya. Kayak itu cerita kelelawar yang di zaman Buddha Kasapa itu. Dari mendengarkan dhamma saja, abhidhamma di gua aja dia lahir di alam surga berkali-kali sejak meninggalnya parinibbananya Buddha Kasapa hingga turunnya Buddha Gotama. Itu hanya dari satu karma mendengarkan abhidhamma saja gitu. Berbuah terus semuanya. Jadi sebenarnya hukum dari tadi adalah kalau Anda berdana ya bisa saja Anda mendapatkan kekayaan di kehidupan kali ini, bisa dan juga bisa saja akan membuat Anda terlahir di alam surga berkali-kali hanya dari satu karma berdana saja. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Bante. Okay. Pandami Bante. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Untuk penanya berikutnya tampaknya belum ada penanya di Zoom. Apakah ada kalian minta? Bapak di depan ujung satu lagi. Silakan Pak. Nama dan domisili Pak. Makasih. Wandami Bante. Nama saya Johan dari Jakarta. Mohon maaf terlebih dahulu Bante, mungkin pertanyaan saya tidak sesuai dengan topik hari ini. Gini Bante, kemarin buku-buku dhamma yang saya dapatkan dari DBS itu terkena rayap Bante. Jadi saya udah bersihkan, mohon pandangan Bante atau pendapat Bante, apa yang harus saya lakukan dengan buku-buku tersebut Bante? Itu aja Bante, terima kasih. Anu Badana Bante. Iya, dulu saya ingat ini cerita zaman muda dulu. Itu kalau mau ujian kan banyak yang stres gitu ya. Jadi itu ada salah satu nasihat, mau dibaca semua nggak paham bolak-balik nggak paham gitu kan. Akhirnya ada saran begitu, biar cepat masuk maka bukunya dibakar dijadikan abu, masukkan ke air diminum, bukunya masuk semua udah. Atau saran yang lain gini, ini hukumnya begitu, banyak belajar, banyak yang lupa, ya kan? Kalau sedikit belajar, sedikit yang lupa, nggak belajar sama sekali, nggak ada yang lupa. Ya udah, pilih mana? Makin belajar makin banyak yang kita lupa kan. Udah nggak usah belajar sama sekali aja. Nah berkenaan dengan Bapak tadi Pak,
Mohon maaf, ini mungkin jawaban saya tidak sesuai topik juga hari ini Pak ya. Jadi anggap saja itu rayapnya belajar Dharma kayak dari hukumnya tadi Pak ya. Lagi belajar Dharma ini rayapnya kok nggak paham-paham, dia pikir itu udah dimakan aja lah ini bukunya gitu. Ya kalau dikatakan lalu buku itu harus diapakan, mungkin ini yang agak sedikit berbeda dengan tradisi-tradisi Buddhis yang selama ini sering saya saya sering mendengar gitu. Ada aja orang yang takut untuk membuang buku-buku Dharma yang ini. Kalau sudah dimakan rayap begitu dibuang saja, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa ya, asal dengan pikiran yang baik ya Pak ya. Jadi semua itu tergantung pada pikiran kita kok gitu. Ya, jadi dulu juga sering tuh di Singapura, makanya saya itu punya banyak amulet. Itu biasanya itu saya dapatkan itu 1 dus itu dari Singapura semua. Itu sebenarnya saya kumpulkan waktu itu ya, saya kumpulkan karena orang habis beli amulet takut buang Pak. Nah, kalau udah takut buang datang ke wihara nemuin saya, ini saya mau buang, ya udahlah sini saya sini. Terus ada lagi itu komantong, tahu nggak komantong? Ada ya, tahu ya komantong ya? Itu orang Singapura takut membuangnya gitu. Ya udah sih, itu sering itu saya gitu Pak. Pak nanti Anda tahu ini nggak apa itu kalau orang bagan tangki atau apa nama lainnya, lotong ya. Ya kalau Anda tahu nanti di kursi bawah di lantai dasar itu Pak Joni tahu itu di lantai bawah itu di ruang samping ruang kelas Panya itu ada kursi lotong gitu. Itu singkat cerita, ini katanya dulu, maaf ya dengan segala hormat saya gitu kepada almarhum, saya kenal dengan loktongnya ini waktu beliau masih hidup begitu. Dia tinggal di Jakarta Barat juga, meninggal dunia. Dan keluarganya nggak ada yang mau menyimpan kursi itu karena mungkin takut. Ya mungkin takut karena katanya dulu almarhum itu setiap kali duduk di sana kemasukan. Jadi sampai segitunya pada nggak berani gitu untuk menyimpan kursi itu gitu. Akhirnya salah satu anaknya datang ke DBS, ya, kemudian menyampaikan Bante, Papa udah meninggal, terus kursinya ini nggak ada yang mau mewarisi. Apakah boleh kami danakan kepada Bante? Oh ya udah kalau nggak ada yang mau sini aja gitu. Nah, sini aja. Begitu sampai sini, terus di finishing sama pengurus DBS. Sekarang ada di lantai dasar Pak. Didudukin anak-anak SMA nggak ada yang kesurupan Pak. Dengan segala hormat lah ya, dengan segala hormat. Ya artinya pikiran asal pikirannya itu benar aja Pak, nggak apa-apa sih Pak, Bapak mau apakan begitu. Nanti minta lagi Pak ke DBS Pak. Ya, siap Bante. Ya Pak ya. Terima kasih. Ya, Bante. jadi berbahagialah karena Bapak sudah membuat rayap-rayap tadi bahagia Pak. Ya, oke. Terima kasih Bante. Baik, baik. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Penanya berikutnya masih kami berikan kepada Kalyanamita yang berada di Dhammasala. Oh Bapak yang di sebelah situ. Wandami Bante dengan Idra dari Jakarta. Kalau menyimak cerita tadi Bante, sepertinya kehidupan lampau Bante Aniruddha kan mengetahui bahwa beliau berdana kepada seorang Paceka Buddha. Pertanyaan saya, bagaimana seorang umat biasa itu bisa tahu bahwa yang didanakan itu kepada seorang Paceka Buddha? Terima kasih Bante. Umat biasa bisa tahu, kalau sekarang kan ada Buddha Pak Idra. Jadi Paceka Buddha itu hanya muncul ketika ajaran Buddha sudah tidak ada. Ya, tapi kalau bagaimana bisa mengingat bahwa dulu pernah berdana kepada Paceka Buddha atau kepada siapa gitu,
ya Pak Idra harus bermeditasi, ya harus mengetahuinya melalui meditasi atau mempunyai tewija tadi. Bukan Bante, maksud saya dari cerita yang tadi sepertinya mengumpul rumput itu dalam cerita sepertinya tahu bahwa beliau itu berdana kepada seorang Paceka Buddha begitu Bante. Dari ceritanya kan sepertinya seperti enggak tahu enggak dia, ya? enggak tahu. Ya baiklah. Ya enggak tahu Pak. Dia makasih. Ya enggak tahu. Dia bersyukur. Dia kan tadi hanya berpikir. Sebelumnya saya ingin berdana tapi enggak ada yang didanakan. Ada yang saya danakan tapi enggak ada yang menerima. Sekarang ada yang saya mau danakan dan ada yang mau menerima. Lalu dia berdana gitu aja. Ya, jadi dia beruntung. Saya jadi ingat satu joke. Saya itu sekarang kalau nggak pernah bikin joke, kalau mau bikin joke deg-degan loh saya itu. Saya itu sering ngobrol sama seseorang, nggak bisa kan saya sering kan di menerima masukan dari umat-umat lama yang dulu tahu saya kalau setiap kali ceramah bikin jokes gitu. Jadi ketika mendengarkan kelas saya kok sekarang Bante kok serius nggak ada jokesnya kayak dulu, enakan kayak dulu Bante gitu. Saya bilang nggak bisa, saya bilang gitu. Kalau mau kayak dulu itu gaya ceramahnya beda, memang beda gitu. Kalau mau seperti gaya ceramahnya seperti ini nggak bisa ada jokes gitu. Itu kira-kira begitulah saya sampaikan, saya uraikan teknik-teknik. Nah ini kebetulan dengan berdana ini saya ingat nih satu joke nih. Dan tadi kan konteksnya udah deg-degan loh saya itu. Karena udah lama nggak memberi joke. Konteksnya kan tadi si Anabara berdana tadi ya, makanya ya kalau Anda dapat kesempatan jangan pelit-pelit gitu. Ya karena pelit kadang bisa merugikan diri kita sendiri dengan satu dan berbagai macam cara, seperti cerita yang akan saya sampaikan ini. Jadi pada suatu hari setelah kelas Pariyati Sasana kan biasanya ada dana parami kan. Nah ini ada nih satu anak muda nih, Perlente, tahu Perlente nggak sih? Perlente itu dandanannya rapi, anak muda paling umur 30 something begitu. Kemudian ganteng gitu dan ketahuan kalau orang kaya gitu. Dia duduk di baris kedua di kursi ini katakanlah gitu. Lalu kan dana parami nih. Apa itu? Itunya diedarkan tuh apa tuh? Kantongnya diedarkan kan gitu. Kantongnya diedarkan. Begitu sampai ke dia, ya dia ngambil duit nih dari belakang. Dia ternyata udah ngambil dompetnya begitu di kantongnya, diambil, dia buka itu dompetnya, dia pilih lama sekali kan saking. Jadi ini pemuda ini meskipun katanya kaya raya tapi pelit. Jadi dia mau dana itu pilih-pilih, ini mau pilih yang uang merah, biru, hijau atau coklat. Ya, setelah lama dipilih begitu akhirnya pilih uang yang paling kecil. Saya nggak tahu uang yang paling kecil yang berapa gitu, pilih yang paling kecil gitu, dimasukkanlah ke kantong. Ya, kan biasanya kan gitu, habis masukkan kan geser ke sebelah kan. Ketika dia mau menggeser ke sebelah, itu di baris ketiga persis di belakangnya ada kakek-kakek menyenggol bahu dia, kayak kasih kode gitu, paham ya? Terus si anak muda itu belum sempat memberikan kantongnya ke sebelah, dia menengok ke kakek-kakek, dan si kakek-kakek itu memberikan segepok uang. Wah, si anak muda ini karena udah ditunggu dari yang ada di sebelahnya, segepok uang itu diterimanya, dimasukkan ke kantong tuh, kemudian langsung diberikan ke sebelahnya dan terus kan beredar kan. Si anak muda ini yang pelit tadi pikirannya bergejolak, kok ada ya kakek tua yang kelihatannya miskin mendanakan satu gepok uang begitu ya gitu. Kemudian dia menengok, kakek tadi nggak salah kek, itu yang didanakan gede loh kek. Si kakeknya menjawab, anak muda, itu tadi sebenarnya uang kamu yang jatuh ketika Jadi ketika dia ngambil uang tadi, uang satu gepoknya dia di kantong, jatuh. Diambil sama kakeknya.
Pikir si kakek mau kembalikan ke dia. Si anak mudanya salah pikir, dikira kakeknya titip mau dana. Masukkan kali lo. Di situ pingsan lah dia. Oke, dengan demikian berakhirlah kelas pada siang hari ini. Terima kasih. Sadu. Enak yang kayak gini atau yang kayak biasanya sih? Terima kasih Bante atas penjelasannya. Sekali lagi Anumodana Bante atas penjelasan Dhammapada stansa 382 yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari mendengarkan Dhamma Desana ini. Bante mohon berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalyanamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Mari kita memupuk kebajikan di akhir pekan dengan mendengarkan Owada oleh Asian Keminda yang disiarkan secara live dari DBS Lantai 1 Kuti Bante setiap hari Sabtu jam 6.45 yang dapat disimak melalui Instagram @Dhammawihari Buddhist Studies atau TikTok @Yayasan Dhammawihari. Sehubungan dengan program Pabaja sementara ke-7 DBS 23 Desember hingga 2 Januari 2024, kami membuka kesempatan berdana untuk dukungan dana berupa makanan atau minuman untuk menghubungi Ibu Aikim di nomor 0858 85997274 atau dengan dukungan dana dalam bentuk uang dengan cara transfer di BCA 62751918 dengan atas nama Yayasan Dhammawihari dengan kode transfer 5. DBS akan mencetak buku Owada Katha, ceramah yang berisikan nasihat oleh karya Ashin Keminda. Buku ini merupakan kumpulan Owada, nasihat yang disampaikan oleh Ashin Keminda setiap Sabtu pagi di DBS, yang juga disiarkan secara langsung melalui Instagram dan TikTok DBS. Dukungan dana dengan cara transfer ke BCA Yayasan Dhammawihari dengan kode transfer 33 dengan batas akhir 25 Februari 2024. DBS akan mencetak ulang buku Manual Abhidhamma Bab 3 Serba Aneka edisi ketiga yang diperbarui. Dukungan dana dengan cara transfer BCA Yayasan Dhammawihari dengan kode transfer 43 dengan batas akhir 28 Januari 2024. Pali Nisaya Indonesia merupakan proyek penerjemahan kata demi kata, kitab Tipitaka, komentar dan subkomentar langsung dari bahasa Pali yang prakarsi oleh Ashin Keminda bersamaan dengan perayaan Katina DBS lalu. Web application palinisaya.com ini telah diluncurkan. Web ini dapat diinstal di gadget Anda sehingga memudahkan siapapun untuk mengakses kitab Pali dimanapun berada. Tujuan dari proyek ini adalah membuka akses selebar-lebarnya ke kitab suci sehingga sangga dan umat mempunyai pemahaman ajaran Buddha yang seragam yang mendukung praktik secara benar. Demi stabilitas sasana, mari berkontribusi pada kebajikan ini dengan dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 63 di akhir nominal dana Anda. Telah terbit buku Mula Panasa Pali 1.1c karya Ashin Keminda yang telah diluncurkan bersamaan dengan Sangga Dana Perayaan Katina DBS yang lalu. Juga telah terbit buku seri Dhammapada Pupawaga bagian kedua, buku bergambar Kama, buku seri Jataka, serta buku-buku lainnya. Semua buku terbitan DBS dapat didapatkan langsung di DBS Perpustakaan DBS, atau bagi Anda yang berada di luar kota bisa mendapatkan buku ini dengan mengganti ongkos kirim dengan mengisi formulir pada tautan bit.ly DBS Book atau dengan menghubungi tim propagasi DBS 0813 8700 3600. Selanjutnya, mari kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan cara memindai kris code yang ada di layar saat ini, atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhammawihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi Kalyanamita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan kris melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Weawaca ataupun melalui kantong yang diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada kalian diminta semua. Selanjutnya mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kita semua beranjali kepada Bante, kami persilahkan. Baik, sebelum saya membimbing Anda untuk melakukan pelimpahan jasa, saya mungkin, saya tidak tahu tadi sudah disampaikan atau belum di awal. Kenapa kelas kita berakhir lebih awal? Karena sejak kemarin Sabtu, Minggu dan besok DBS menyelenggarakan Abhidhamma Exam yang diadakan oleh Ministry of Religious Affairs of Myanmar. Jadi oleh karena itulah kelas ini agak singkat ya, selesai di agak lebih awal begitu. Kita harus bersyukur bahwa ujian Abhidhamma berskala internasional ini sudah bisa masuk di Indonesia, dan untuk bisa membawanya masuk dulu itu perjuangannya tidak mudah sebenarnya. Jadi makanya ini saya harap semua umat Buddha di seluruh Indonesia bisa mendukung dan memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk ikut di kelas-kelas yang diadakan oleh DBS ya. Kenapa? Karena ini adalah langkah awal untuk menuju ke sertifikasi bagi seluruh minimal guru Abhidhamma. Impian saya di masa depan nanti semua guru Dharma di Indonesia harus tersertifikasi. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa guru-guru Abhidhamma itu sudah belajar secara proper. Sekarang kan belum, semua orang bisa mengajar kan sekarang kan, dan itu tentu tidak sehat. Tidak sehat untuk agama, tidak sehat untuk yang mendengarkan juga, karena yang didengarkan itu belum tentu ajarannya Buddha kan. Ya, nah itulah mengapa kalau di Myanmar semua sudah tersertifikasi. Ya, sudah rapih seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kita bersyukur bahwa akhirnya kita ditunjuk oleh Ministry of Religious Affairs of Myanmar, dan tentu saja juga atas persetujuan pemerintah Myanmar menunjuk kita sebagai salah satu dari center yang berhak untuk memberikan atau mengadakan ujian Abhidhamma berskala internasional. Ya, di dunia ini kalau tidak salah hanya ada 7 center. 2 di Amerika, kemudian sepertinya 2 di Australia, 1 di Indonesia, kemudian Singapura, Jepang dan Korea gitu mungkin. Ya, jadi ini tentu adalah penghargaan yang sangat tinggi yang sudah didapatkan bagi agama Buddha di Indonesia oleh Myanmar ya, penghargaan oleh Myanmar. Demikian, mari kita tutup kelas pagi hari ini. Ikuti saya. Idang me punyang asawal kaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu mama punya bagang sabak satanang pacemi te sabi me samang punya bagang la bantu. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas Dhamma Desana dan bimbingan Bante pada pagi hari ini.
Mari kalian namita kita berdiri sambil beranjali sambil berucap Anumodana Bante atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Dengan berakhirnya pembebaran Dhamma hari ini, jika berkenan Bante dapat meninggalkan Dhammasala. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS selanjutnya melalui WhatsApp Community dengan nama Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur atas berlangsungnya kegiatan kelas PS hari ini. Akhir kata, saya Grace beserta segenap tim Wiawaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian Namita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Tak lupa kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kelas PS ini. Sukihontu kalian Namita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.